Terima kasih kepada Pak Shirley, kepada Kak Shirley. Masya Allah banyak, banyak sekali ya motivasi dan juga pesan-pesan untuk anak muda yang bisa kita petik dan kita ambil hari ini. Di antaranya tadi Kak Shirley mengatakan bahwa nggak ada alasan kita sebagai anak muda untuk bersifat pesimis dan juga realistis. Ambil sikap karena kesempatan hanya datang pada siapa yang bersiap, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat. Nah, terakhir tadi yang sangat menyentil sekali yaitu jangan sibuk hanya sekadar sibuk tetapi jadilah manusia yang produktif. Nah, mungkin itu eh, kita akan ada sesi tanya jawab. Apakah ada waktu untuk Kak Shirley untuk sesi tanya jawab? Boleh, sekiranya memang ada pertanyaan, mungkin bisa sekitar 10 menit, Sari bisa. Oh, ya. Oke, berarti mungkin dua orang penanya. Kita mulai buka, silakan raise hand. Oh, sudah ada Kak. Ada Yasmin, kayaknya gercep sekali nih Yasmin dan juga Ata. Mungkin dari atas disilakan. Kak, Kak Shirley, saya mau tanya, Iya Ata, langsung saja Ata. Ata Orizayu dari kelas 8C. gimana cara kita memfilter pemberitaan hoax yang kita dapatkan dari internet dan banyak juga info dari satu orang ke orang lain yang berbeda tergantung cara pandang mereka masing-masing. Nah, sehingga muncul kebingungan pada diri kita sendiri yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oke, terima kasih Ata. Jadi pertanyaan dari Ata, bagaimana cara kita memfilter berita hoax yang kita dapatkan? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Shirley? Baik, sebelumnya salam kenal untuk Atta atas pertanyaannya. Ini kalau memang ini pertanyaan dari Atta ya, ini saya luar biasa. Saya acung 2 jempol karena pertanyaannya luar biasa. Dari kawan kita kelas 8 berarti kurang lebih 14 tahun udah berpikir kayak begini. Kalau memang pertanyaannya dari Atta. Yang jelas untuk memfilter berita-berita hoax, dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk memfilter. Karena kita nggak bisa ngatur seberapa banyak informasi yang beredar. Termasuk konten-konten yang bermanfaat untuk kita, teman-teman. Mana yang enggak? Ini kita yang filter. Kalau memfilter berita-berita hoax, ya dengan berpikir kritis, critical thinking. Cocokkan dengan datanya, cocokkan dengan realita yang terjadi di lapangan, dan berpikir kritis ini satu skill set tersendiri ya, nggak mungkin Kak Sally jawab dalam waktu 10 menit, nggak mungkin. Tapi yang jelas dengan kita bisa melatih berpikir kritis, maka kita akan tahu mana yang sebetulnya logis, mana yang enggak, mana yang logical fallacy, mana yang enggak. Dan kurang lebihnya mungkin contohnya Kak Sally sampaikan begini, hukum sebab akibat. Kalau misalnya ada api di bawah, otomatis di atas akan ada asap. Nggak mungkin tiba-tiba di atas ada asap kalau di bawahnya nggak ada api. Nggak mungkin, misalnya sungai nih, nggak mungkin di hilir sungai ada sampah kalau di hulu nggak ada yang buang sampah. Kan gitu ya hukum sebab akibat. Kalau di hilir sungainya kotor, ini pasti di atasnya ada yang buang sampah. Kalau kita mau membersihkan sampah di hilir, maka bersihkan dari hulunya. Nah, kurang lebih hukum sebab akibat. Nanti kalau misalnya Atta tertarik sama berpikir kritis, dan saya pikir berpikir kritis ini dilatih, semakin sering kita mencoba mempertanyakan why, kenapa, dari mana. Jadi berpikir kritis ini dasarnya adalah skeptis. Untuk semua informasi yang kita dapat, filter dulu. Ini sumbernya dari mana? Sebab akibatnya masuk logis apa enggak? Karena berpikir kritis ini dasarnya adalah berpikir logis. Nah, saya ingin sampaikan, saya pernah kerja, jadi saya izin sampaikan mungkin 1 menit, saya minta waktu tambahan. Saya pernah bekerja paruh waktu, jadi 2 tahun saya dapat kesempatan saat itu untuk hidup minoritas di Australia selama 2 tahun. Melanjutkan kuliah di sana, dan saya bekerja, Ata dan teman-teman, kuliah sambil bekerja di salah satu sekolah sebagai children supervisor. Dan saya pelajari di sana bahwa anak SD, anak SMP di luar negeri itu yang paling dilatih itu berpikir kritisnya. Jadi ngelihat apapun di sekitarnya, mereka mampu membedakan ini mana yang logis, mana yang enggak.
Ini mana yang masih bisa dinegosiasikan, mana yang enggak. Sehingga mereka tahu setiap mengambil keputusan, ini argumentasinya apa. Sifatnya bukan doktrin. Kembali ke kita, termasuk ke diri saya sendiri. Ketika melihat ke diri kita sendiri, ternyata nih sistem kita masih banyak menggunakan doktrin. Menghafal, bener nggak? Ini ngebuat kita anak muda kurang bisa untuk memberikan atau berpikir kritis lebih tepatnya. Wajar kalau jumlah kita yang banyak, kita harus akui nih, Indonesia adalah negara keempat paling banyak penduduknya di dunia. Di Asia Tenggara kita nomor 1, tapi kenapa literasi kita masih bisa dibilang sangat di bawah? Critical thinking kita menurut PISA ini masih berada di urutan 60 dari 62. Bahkan literasi digital kita termasuk nomor 1 yang paling dalam tanda kutip secara digital ini paling melontarkan hal-hal yang tadi Atta bilang tentang hoax, itu nomor 1 di Asia Tenggara. Artinya apa? Ini ada masalah. Kuantitas nggak sebanding dengan kualitas. Maka saya pikir berpikir kritis ini adalah salah satu PR kita semua, karena ini bukan tugas 1-2 pihak, ini PR kita semua, dan ini dimulai dari diri kita sendiri. Karena ini adalah skill teknis, saya percaya bahwa semakin sering kita berlatih untuk berpikir kritis, mempertanyakan semua hal yang ada di sekitar kita, dan mencoba menjawab secara logis, maka pelan-pelan kita akan terbiasa. Mungkin itu yang bisa saya jawab, tapi kalau untuk urusan main di sosial media dan menanggapi perkataan orang, maka udah yang baik ambil, masukkan ke sebelah kanan. Yang nggak baik, masukkan ke sebelah kiri, tutup, nggak usah dilihat lagi. Karena pada akhirnya kita hidup bukan untuk memenuhi semua keinginan orang. Kita hidup bukan untuk terus-terusan mendengar apa kata orang dan kita ikuti, nggak akan pernah selesai, teman-teman. Justru apa kata orang itu yang akan membuat kita stuck dan nggak kemana-mana. Ketika kita yakin dengan cita-cita kita, go get it, perjuangkan. Selama bersandar pada kebaikan dan kebenaran, maka perjuangkan. Sesuatu yang baik, masukkan ke tong sebelah kanan. Sesuatu yang sifatnya kritik tapi membangun, masukkan ke sebelah kanan dan fokus saja pada hal-hal baik. Yang nggak baik, yang negatif, ini masukkan ke sebelah kiri, tutup, nggak usah dilihat lagi. Karena kita nggak bisa atur arah anginnya mau datang dari mana. Yang bisa kita atur adalah layar kita mau dikembangkan ke arah mana. Maka ke situlah nanti perahu kita atau kapal kita akan melaju. Mungkin itu yang bisa Shirley sampaikan. Semoga menjawab atau memberi perspektif pada Atta. Dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Kak Shirley. Tadi seperti jawaban dari Kak Shirley, kita harus berlatih untuk berpikir kritis dan juga berpikir logis ya. Nah, oke. Pertanyaan kedua, Yasmin Naila dari kelas 9C. Silakan Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bertanya soal bagaimana pemuda seusia kita, anak-anak SMP ini untuk bisa mempersiapkan diri membangun Indonesia lebih baik. Baik, saya izin langsung jawab ya. Sebelumnya salam kenal pada Yasmin. Bagaimana kita anak muda bisa mempersiapkan diri agar bisa setidaknya berkontribusi menjadi Indonesia yang lebih baik. Sebetulnya materi Shirley tadi bicaranya tentang bagaimana kita anak muda bisa berkontribusi. Karena nggak akan bisa kita bicara tentang perubahan besar, sebutlah misalnya kontribusi kita ke Indonesia, tanpa kita bicara tentang perubahan kecil, benar nggak? Perubahan yang besar itu baru bisa terjadi saat ada banyak akumulasi dari perubahan kecil. Dengan kata lain, saat kita bicara kontribusi terhadap Indonesia, maka partikel terkecil perubahannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Ada pada mindset kita masing-masing. Karena dari semua hal yang ada pada diri kita, ini partikel terkecil berubahnya justru ada di mindset kita. Tadi kita sempat bahas, teman-teman mau pilih berubah dengan cara cepat atau lambat, dan pastikan apa yang teman-teman lakukan sekarang, itu masuk dalam produktivitas, bukan sibuk. 4 pertanyaan tadi, segera tentukan kira-kira teman-teman mau ambil bagian dalam bidang apa. 10-15 tahun ke depan, teman-teman mau menjadi apa. Dan otomatis teman-teman mulai mempersiapkannya dari sekarang. Tapi yang jelas, self-leadership ini menjadi poin utama. Nggak mungkin kita bisa ngasih kontribusi, bisa jadi, sebutlah misalnya, memberi influence pada yang lain, leadership kita bisa mempengaruhi yang lain, kalau ternyata bahkan kita mengatur diri aja belum bisa. Kalau ternyata kita mengalahkan ego kita aja belum bisa. Dengan kata lain, self-leadership, mau nggak mau saat kita muda, ini harus kita miliki.
Dan self-leadership ini ada 4 poinnya. Sebenarnya tadi udah sempat saya izin mengulang secara cepat. Pertama, munculkan dulu motivasi. Apa motivasi kita untuk berkontribusi ini apa? Karena ini jadi temukan dulu grand design why-nya, teman-teman. Hanya ada 3 alasan kenapa kita punya fire in the belly, motivasi. Yang namanya motivasi ini munculnya dari diri sendiri, nggak ada yang dari luar. Kalaupun kita ngumpulin nih all the best mentors, all the best motivators, even all over the world, kita ngumpulin mentor-mentor terbaik, motivator terbaik, kita ngumpulin buku-buku self-improvement terbaik, terus kita baca, tanpa ada motivasi. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita mulai sekarang, minggu depan udah nggak semangat lagi. Kita mulai sekarang 3 bulan lagi, udah nggak akan kita lanjutin, karena kita nggak punya motivasi. Alasan seseorang punya motivasi ini cuma 3. Yasmin dan kawan-kawan semua. 1, rasa sakit yang dia miliki. Sakit sih, ngelihat kondisi sekarang misalnya. Ada terjadi kesenjangan pendidikan. Keluarnya kayak gimana? Yang kedua, harapan yang kita lihat ke depan. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Munculkan kira-kira 10 tahun ke depan, apa harapan kita terhadap Indonesia misalnya. Kira-kira 24 tahun ke depan, kita pengen ngelihat generasi kita posisinya kayak gimana. Silahkan. Munculkan itu sebagai motivasi. Konversikan semua tadi menjadi motivasi teman-teman. Atau yang ketiga, saat rasa yakin teman-teman udah lebih tinggi dari rasa takut. Takut terhadap apa, Kak Sarli? Takut terhadap 5 hal yang tadi kita bahas. 3 hal ini udah ada pada diri teman-teman, karena kita latar belakang, kita dibentuk dari pengalaman hidup yang berbeda. Teman-teman di sini 13, 14, 15 tahun, ini dibentuk dari keluarga yang berbeda. Kita dibentuk dari pengalaman masa lalu yang berbeda, otomatis alasan kita kenapa memulai ini juga berbeda-beda. Setelah bagian pertama selesai, masuk ke awareness. Awareness tadi adalah dengan ngelihat ke diri kita sendiri. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kita mulai mengenal sebetulnya potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kita apa. Kita semua ini dititipin potensi, teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita nggak tahu potensi kita apa, sehingga yang kita lakukan adalah terus saja ngebanding-bandingin diri dengan orang. Terus saja ngelihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang baru aja kita semai. Jangan-jangan kita lebih fokus pada rumput orang yang bisa jadi mungkin starting point-nya beda daripada rumput yang kalau kita fokus menyemai rumput kita, bukan nggak mungkin bahkan sama hijaunya, bukan nggak mungkin bahkan lebih hijau. Self-awareness munculkan, ketika self-awareness muncul, otomatis kita kenal dengan diri sendiri, tahu kelebihan kita apa, maka confidence akan muncul. Charlie, kalau boleh jujur nyampein, banyak kawan-kawan kita yang nanya, Kak, gimana caranya numbuhin confidence? Kak, gimana caranya numbuhin rasa pede? Pertanyaannya justru adalah, kenapa kita nggak pede? Jangan-jangan turun lagi nih ke nomor 2, nggak tahu kelebihan kita apa, nggak tahu kekurangan kita apa. Setelah awareness muncul, otomatis kita akan naik level ke nomor 3. Confident ini akan muncul. Mengenai bicara di depan umum, teman-teman misalnya senangnya ngapain? Nulis, mulai membuat buku, dan seterusnya. Ini jam terbang, teman-teman. Semakin sering teman-teman berlatih, teman-teman akan semakin lebih baik. Ambil bagian, ambil tanggung jawab. Acara kayak begini, tawarkan diri pada Bapak Ibu Guru. Bu, boleh nggak saya jadi moderator? Pak, boleh nggak saya jadi MC-nya? Tawarkan. Practice makes us perfect. Ada teori namanya 10.000 jam. Semakin sering teman-teman mengulang dan sampai pada titik 10.000 jam dalam satu hal, maka selama teman-teman akan menjadi ahli dalam bidangnya. Senang main piano, ulang 10.000 jam. Senang berbicara di depan umum, ulang 10.000 jam. Senang nulis, mulai bikin tulisannya. Bisa jadi nanti tulisan ke 100. Baru teman-teman akan diterbitkan. Silahkan. Tapi yang jelas, semakin cepat kita memulai, tahu starting point kita di mana dan segera putuskan untuk memulai, maka sama dengan kita sampai ke titik 4. Action, do it, lakuin. Malah sih Kak, udah lakuin aja dulu. Bosan sih Kak, tapi lakuin aja dulu. Karena yang mahal dari karya teman-teman, ini adalah eksekusinya, bukan ide dan gagasan. Kalau beride, bergagasan, ini banyak orang yang bisa. Tapi hanya mereka yang mau menerima resiko kehilangan jam leye, resiko disalahpahami, resiko dijauhi, kadang-kadang dikritik, kehilangan kawan, dan seterusnya, adalah mereka yang berani mengambil resiko untuk melakukan apa yang mereka pikirkan. Selama standarnya 2 tadi, baik dan benar. Wajar kalau pada akhirnya yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang optimis, action, dan konsisten. Semua ini pada akhirnya dibungkus dengan konsisten. Konsisten mempertahankan motivasi, sampai konsisten kita melakukan atau action yang sudah kita buat. Karena nanti akhirnya adalah kita akan masuk, semua tadi akan membentuk karakter kita. Dan dalam hal ini,
Ini tadi analisa SWOT di titik nomor 2, awareness, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kesempatan yang masih tersedia apa, dan kira-kira tantangannya apa. Segera tentukan target teman-teman sekarang apa. Target teman-teman apa? Nggak ada pemenang yang nggak punya target, itu nggak ada teman-teman. Corley dalam bukunya meneliti 233 orang sukses di Amerika, ternyata menemukan ada 7 habit persamaannya. Salah satunya orang sukses pasti punya goal. Kalau kita nggak punya goal, berarti kita orang yang sibuk. Orang produktif, ini pasti adalah orang-orang yang punya goal. Kita nanti tahun kedua pengen masuk OSIS, silahkan. Kita nanti ketika lulus SMP Albana pengen masuk SMA titik-titik, atau misalnya kita pengen dapat beasiswa di Eropa, maka otomatis kita harus punya IELTS dan TOEFL sekian. Silahkan. Kita pengen targetnya adalah, silahkan teman-teman yang mulai dari sekarang. Dan jangan lupa, passion ditambah kegigihan, maka ini akan jadi power luar biasa, grit. Dengan kita punya grit, dengan kita punya kegigihan tadi, maka otomatis kita akan terus menjadi manusia yang pembelajar, menjadi manusia yang terus terbuka pikirannya, menjadi manusia yang growth mindset, yang terus menantang diri sendiri. Ini benar nggak ya adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan? Jangan-jangan sebetulnya masih ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Mempunyai growth mindset akan membuat kita terus bertumbuh dari yang tadinya baik jadi lebih baik jadi terbaik, terbaik jadi excellent. Dan keep being a long life learner. Terus belajar. Belajar sekarang nggak cukup lewat kelas-kelas begini, teman-teman. Belajar bisa dari mana aja. Kalau teman-teman suka audio visual, maka belajar bisa dari YouTube. Selama YouTube-nya di filter, tadi pertanyaan Atta, kita bahas tentang bagaimana proses memfilter. Teman-teman yang lebih senang dengerin podcast, nggak ada masalah, belajar juga bisa dari situ. Yang lebih senang membaca, belajar dari buku-buku. Yang lebih senang berdiskusi, mungkin dengan diskusi dengan orang-orang sekitar, orang tua, mentor, guru-guru, kawan, selama vibe-nya positif, bisa jadi kita belajar dari situ. Tapi yang pasti, selama kita terus menjadi manusia pembelajar, maka kita akan terus membuka kesempatan diri. Jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan, teman-teman. Karena kita nggak tahu pintu mana nih yang akan mengantarkan kita pada titik yang selanjutnya. Ini tadi 4 tingkatan. Jangan mau jadi manusia yang sekedar baik. Karena good is still good. Ketika ada yang better, good akan terlewat. Akan selesai dengan seleksi alam. Better is still better. Ketika ada the best, maka kesempatan akan lebih senang datang kepada mereka yang terbaik di bidangnya. Pastikan target kita aiming the highest. Kalau nargetin cita-cita yang tinggi sekali ya teman-teman, jangan takut. Apalagi masih tataran pikiran, ide. Pikiran dan ide ini satu-satunya hal yang paling bebas di dunia ini. Kita boleh berpikir sampai kemana aja. Badan boleh di Denpasar, badan boleh di Jawa, badan boleh di Indonesia. Pikiran teman-teman bisa sampai Eropa. Pikiran teman-teman bisa sampai Timur Tengah. Pikiran teman-teman bisa sampai kemanapun. Tapi yang jangan lupa, start with first small step. Mulai dari hal yang paling kecil. Secara ketika itu konsisten, 1% per hari, maka teman-teman sekarang dengan teman-teman tahun depan, jelas perbedaannya akan apa. Akan terjadi kira-kira dalam bidang apa. Saya pikir itu jawaban dari pertanyaan kawan kita Yasmin. Semoga menjawab dan memberi perspektif kepada Yasmin dan kepada kawan-kawan semua. Dan karena ini jadi pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab, saya kembalikan dulu ke moderator. Kiranya ada closing statement dari Sherly. Teman-teman, kekuatan, power, itu bisa kita artikan banyak. Power itu bisa dengan uang. Power itu bisa dengan ilmu. Power itu bisa dengan pengalaman. Power itu bisa dengan keterkenalan. Power itu harus ada di tangan orang baik. Dan pastikan teman-temanlah orang-orang baik yang memegang power itu 10-15 tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa Sherly sampaikan. Sherly kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih untuk motivasi, jawaban, dan juga closing statement dari Kak Sherly yang sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Mungkin sebelum Kak Sherly meninggalkan room kita pada pagi hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu, Kak. Minta waktunya sebentar. Ya. Oke, silakan untuk anak-anak bisa di-on-kan videonya ya. Hari ini kita berfoto secara virtual, mungkin tahun depan bisa ketemu tatap muka ya, Kak ya. Amin. Oke, di slide 1 silakan. Slide 2. Slide 3. Oke, terima kasih Kak Sherly untuk waktunya dan juga sharingnya.
pagi hari ini di momentum kemerdekaan kita yang ke-76. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Shirley tadi bisa memacu kita untuk bersemangat menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Tisa sampaikan terima kasih lagi kepada Kak Shirley dan juga untuk anak-anak, Ustadz Ustazah dan juga Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Nanti kita akan bergabung lagi di pukul 10.30 untuk pengumuman peserta pemenang lomba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Shirley.